Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus shariful maw'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pada awal tahun ini sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, senantiasa melimpahkan nikmat yang tak terhitung oleh kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib saya berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertambahnya angka tahun sama dengan berkurangnya jatah umur. Bertambahnya jumlah rezeki sama dengan berkurangnya jatah rezeki. Oleh karena itu alangkah ruginya orang yang sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tempuh cara mencari rezeki dengan cara yang haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan success story bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu izinkan saya memberikan 4 klasifikasi manusia di akhirat nanti. Nanti di akhirat ada golongan yang tabungannya sedikit, hisabnya lama. Siapa mereka? Orang kaya, dia gunakan banyak kekayaan untuk kepentingan pribadinya, sodakohnya sedikit. Maka di akhirat nanti tabungannya sedikit, karena tabungan itu, sodakoh itu dinilai sesuai dengan prosentase. Kalau dia punya uang 1 triliun, dia sodakoh 10 miliar baru 1% dari harta yang dia miliki. Dia punya uang hanya 100 ribu, dia sodakohkan 10 ribu, berarti dia sudah mensodakohkan 10% dari hartanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kelompok pertama adalah orang kaya, dia gunakan banyak untuk kepentingan pribadi, dia jarang bersodakoh, dan dia ketika akhir hayat dalam keadaan kaya raya. Maka di akhirat nanti hisabnya lama dan tabungannya sedikit. Alangkah ruginya orang seperti ini, karena dia akan berpisah dengan hartanya. Tetapi berpisahnya apakah berpisah untuk sementara atau berpisah untuk selamanya? Siapa orang yang berpisah untuk selamanya? Orang yang kaya raya berpisah dengan hartanya belum sempat disodakohkan. Dia berpisah dengan hartanya untuk selamanya. Siapa yang berpisah untuk sementara? Orang yang kaya raya, dia banyak bersodakoh dengan hartanya. Semua pasti akan berpisah dengan harta kita, tergantung kita ingin selamanya atau sementara berpisahnya. Orang yang banyak bersodakoh, dia berpisah dengan hartanya sebentar, namun di akhirat, di alam kubur dia sudah bersama hartanya ditemani. Lalu di akhirat yang miliaran tahun dia ditemani oleh amal ibadahnya itu. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pilihan ada di tangan kita. Ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang tabungannya sedikit dan hisabnya cepat. Siapa mereka? Orang yang tidak punya banyak harta di dunia, tidak banyak bersodakoh, dia tabungannya sedikit dan dia diuntungkan dengan hisab yang cepat. Ada lagi orang yang tabungannya banyak tapi hisabnya lama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka banyak bersodakoh dan mereka banyak menggunakan kekayaan untuk kepentingan pribadinya juga, dan dia meninggal dalam keadaan kaya raya. Kekayaan yang dia tinggalkan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab yang lama adalah sebuah bentuk azab tersendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan, ada kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah orang yang tabungan akhiratnya banyak,
hisabnya cepat. Siapa mereka? Mereka bisa jadi orang kaya, dan mereka gunakan kekayaannya untuk fisabilillah, untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah, untuk perjuangan Islam. Dia gunakan kekayaan sedikit untuk dirinya sendiri, dan dia meninggal dalam keadaan tidak banyak harta. Dia orang yang banyak tabungannya di akhirat, dan dia hisabnya cepat. Siapa contohnya? Contoh terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tipe orang kelompok yang keempat, banyak tabungan, hisabnya bi ghairi hisab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Sudah yatim, miskin pula. Cermin kemiskinan beliau terbukti dari jarang orang yang mau memberikan susunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini perlu biaya untuk mempersusukan Rasul. Maka disusukanlah oleh Halimatus Sa'diyah kurang lebih selama 2 tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dididiklah kasih sayang karena ibunya tidak lama kemudian wafat. Kasih sayang dididik oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu selanjutnya dibina oleh pamannya, oleh kakeknya, dibina leadership oleh Abdul Muttalib sebagai seorang leader di daerah Quraisy itu. Lalu dididik entrepreneurship, kewirausahaan oleh Abu Talib. Semenjak muda diajak jalan ribuan kilometer sampai Bahrain, sampai Yaman, sampai Suriah atau Syam, diajak untuk berdagang ribuan kilometer beliau tempuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apal betul daerah-daerah yang pernah beliau jelajahi. Usia 25 tahun beliau menikah dengan mahar untanya saja 20 ekor, untanya saja. Jadi kalau 20 ekor unta, satu ekor satunya 50 juta, 20 ekor sama dengan 1 miliar. Pemuda 25 tahun menikah, untanya saja seharga 1 miliar, belum yang lain-lain. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang cakap, orang yang pandai bisnis. Kalau berbisnis beliau mengamuk, bisnisnya luar biasa, sikapnya luar biasa, semangatnya, kemampuan entrepreneurship yang dahsyat, yang luar biasa dipercaya itu. Berjumpa dengan pemodal, menikah dengan pemodal yang modalnya begitu besar, menguasai Mekah. Maka kekayaan beliau semakin dahsyat lagi. Potret dari kekayaan beliau yang luar biasa konglomerat di Mekah saat itu adalah ketika beliau banyak bersodakoh. Bahkan suatu saat beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Saya belum pernah dengar ada konglomerat berkurban 100 ekor unta. Rasulullah berkurban 100 ekor unta, itu baru kurbannya. Artinya potret betapa kayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat langsung saja di akhir hayatnya, beliau gunakan kekayaannya untuk perjuangan. Beliau totalitas 100% untuk perjuangan. Khadijah yang begitu kaya diserahkan hartanya 100% untuk dakwah. Abu Bakar Siddiq melihat Rasul seperti itu, Abu Bakar Siddiq mengkopi 100%. Ketika ada pertanyaan siapa yang ingin bersodakoh, Umar tunjuk tangan, saya ya Rasul. Kamu sodakoh apa? 50% harta saya sodakohkan. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Kamu bagaimana? Saya sodakohkan 100%. Lalu untuk keluargamu, apa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah. Mengapa Abu Bakar Siddiq begitu totalitas di dalam bersodakoh? Beliau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayat, ketika beliau sakitnya sudah semakin parah, beliau bertanya kepada istrinya, wahai istriku, harta kita tinggal berapa? Tinggal 7 dinar ya Rasulullah, sodakohkan. Lalu Rasulullah begitu panas, beliau istrinya pun begitu panik, memanggil para sahabat dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah bangun, yang ditanya oleh Rasul kepada istrinya, wahai istriku, tadi yang 7 dinar sudah disodakohkan belum? Mohon maaf belum ya Rasul, aku panik ya Rasul. Sodakohkan. Bagaimana nanti aku menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada harta yang Allah amanahkan, titipkan kepada saya, masih belum aku gunakan untuk berdakwah. Sodakohkan. Akhirnya disodakohkan. Harta yang tinggal 7 dinar disodakohkan di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Kalau Bill Gates berkata, if you born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. Kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, kamu nggak salah, bukan salah kamu. Tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, kamu gagal. Tapi kan ini kata-kata yang kelihatannya bijak padahal salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan tidak punya harta. Mengapa? Beliau ingin hartanya menemani beliau terus miliaran tahun. Inilah orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi diri dan berbuat untuk masa setelah kematian. Dia ingin selalu bersama hartanya yang dia capek-capek gapai. Ia ingin selalu bersama hartanya yang dia usahakan dengan berbagai cara agar tetap bersamanya di akhirat nanti. Inilah orang yang cerdas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang terkaya ke-120 di dunia. Namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Beliau orang Saudi. Beliau mewakafkan sampai 212 triliun. Dan ini masuk Guinness Book of Record sebagai wakaf terbesar di dunia. Saat itu usia beliau 96 tahun. Lalu bagaimana setelah beliau mewakafkan? Apa kata beliau? Apa respon beliau? Alhamdulillah, sekarang saya merasa bebas. Saya merasa seperti burung yang terbang. Bayangkan kalau belum diwakafkan dan dia meninggal, hisabnya lama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wakaf luar biasa. Maka dari wakafnya itu berbagai manfaat diperoleh oleh umat Islam. Al-Azhar, salah satu universitas tertua kedua di dunia. Pertama ada di Maroko, kedua adalah Al-Azhar. Al-Azhar berasal dari sebuah masjid. Lalu wakaf dikembangkan wakaf, dan sampai sekarang sudah bisa membiayai 55 fakultas, 500.000 beasiswa kepada mahasiswa asing. Begitu besar manfaat dari wakaf ini. Nah, inilah orang-orang yang ingin di akhirat tabungannya banyak, hisabnya cepat. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat yang kaya raya dan gemar berwakaf. Maka Abu Bakar Siddiq berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ada dalam genggaman kami, tapi jangan jadikan dunia ada dalam kolbu kami. Habib Nurmagomedov, dia berkata, dia banyak bersedekah dan dia berkata, kalau harta ada di dalam hati saya, ada di dalam jiwa saya, maka ketika harta itu dikeluarkan, serasa ada yang hilang dari jiwa ini. Tetapi ketika harta ada di tangan saya, dengan mudahnya tangan saya ini membagikan kepada orang lain. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah perjalanan bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan buat kita. Tinggal pilihan buat kita, kita memilih dunia yang hanya beberapa puluh tahun, atau kita memilih bersama harta kita miliaran tahun di akhirat nanti. Tahun 2020 saya ditinggal 2 kakak kandung dalam 1 tahun. Yang pertama usia 49, yang kedua usia 47. Terasa begitu singkat hidup di dunia ini. Alangkah ruginya orang yang tidak memanfaatkan amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk membangun akhirat yang miliaran tahun. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah memberikan rizki yang halal, berkah serta luas. Dan dengan rizki itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan umat Islam. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang banyak tabungannya di akhirat nanti, dan ringan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma hafadna wansurna fa innaka khairul hafiz. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.